Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, summas salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Mabadah saudaraku sekalian, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa, senantiasa mendapatkan kesehatan dan keberkahan. Amin, Allahumma amin. Baru saja beredar sebuah video melalui WhatsApp yang disebarkan di berbagai grup tentang adanya aksi perusakan rumah ibadat sekaligus juga perusakan kitab suci Al-Quran, di mana di Musola Darussalam, Perumahan Elok Gelam, Pasar Kemis, Tangerang pada tanggal 29 September 2020 selepas waktu zuhur menjelang asar, ketika pengurus musola masuk ke dalam musola ditemukan berbagai coretan-coretan yang itu jelas sekali kalau dibaca melecehkan agama Islam. Di papan dinding tertulis saya kafir, kemudian tulisan Islam dicoret, kemudian anti khilafah, Islam tidak diridhoi, dan beberapa sajadah yang tergelar dicoret dengan pilok tebal. Dan pada pengimaman kitab suci Al-Quran dibuka, kemudian dilakban dan diberi tanda silang dengan cat warna hitam. Tentu saya mengutuk keras kejadian tersebut. Ini sesuatu yang tidak pantas, siapapun pelakunya, apapun agamanya. Ini tidak pantas karena musola tidak punya kesalahan apa-apa. Al-Quran tidak punya kesalahan apa-apa terhadap siapapun. Tetapi kenapa kemudian itu ditumpahkan kekesalan dan kemarahannya kepada barang tempat ibadat yang itu merupakan tempat yang disakralkan oleh umat Islam. Tetapi tentu kemarahan kita tidak boleh kemudian kita gelap mata. Apalagi ini menjelang 30 September. Biasa dari dulu, kalau bulan-bulan September biasanya banyak sekali isu-isu bertebaran. Dulu saya ingat betul bagaimana para ulama di Banyuwangi dibunuh oleh orang yang menggunakan pakaian ninja yang sangat terlatih dan difitnah sebagai dukun santet. Atau bagaimana orang gila berkeliaran, ada pocong yang membunuh orang-orang, dan isu-isu lain. Dan akhir-akhir ini kita juga mendengar bagaimana hiruk pikuk perpolitikan di Indonesia ini diramaikan dengan aksi seolah-olah PKI lahir kembali, seolah-olah PKI hadir kembali. Yang dirusak ini musola, tempat ibadat umat Islam. Saya khawatir kalau kemudian nanti muncul provokasi. Ini bukti PKI hadir kembali, ini bukti PKI ada kembali, musola-musola dirusak. Dan ada tokoh-tokoh yang menggoreng isu ini dengan isu pemerintah ini memang pro PKI. Berbahaya sekali pemerintahan sekarang, karena hanya pada pemerintahan sekarang ada musola dirusak. Padahal kita tidak tahu apakah yang merusak itu orang waras atau tidak, orang punya pikiran atau tidak, orang benar atau tidak, atau jangan-jangan mohon maaf yang mencoret-coret dinding musola itu adalah, mohon maaf, seseorang yang memang sengaja melakukan itu dengan tujuan untuk menyulut kemarahan umat Islam. Maka kita harus memandangnya dengan kepala dingin. Jangan mengedepankan emosi, jangan mengedepankan amarah. Serahkan kepada aparat berwajib untuk mengusut tuntas siapapun pelakunya dan seret ke pengadilan. Kami prihatin sekali. Justru isu-isu PKI ini digunakan untuk menghalalkan segala cara, menebarkan fitnah, menebarkan kebencian. Seolah-olah yang nusuk Syekh Ali Jabir PKI, yang membacok imam masjid ketika sholat PKI. Padahal kita semua tahu pelakunya sudah ditangkap oleh polisi dan tidak ada sedikit pun indikasi PKI dari mereka yang melakukan. Ini pun demikian. Mari kita waspada. Kita percayakan kepada hukum. Kita jangan mengambil kesimpulan sendiri, apalagi kemudian memprovokasi orang untuk menebarkan kebencian kepada sesama warga negara, kepada pemerintahan, dan kebencian dengan dalih dan isu apapun. Sekali lagi, mudah-mudahan aparat kepolisian segera dapat mengungkap siapa pelakunya.
Karena memang isu agama ini isu yang paling mudah dijual, isu yang paling laku digoreng. Dulu ketika peristiwa Tanjung Priok juga dibuat narasi tentara membawa anjing ke dalam masjid, tentara masuk ke masjid dengan memakai sepatu dan lain-lain yang dengan tujuannya tentu agar umat Islam marah. Ini pun tidak menutup kemungkinan nanti akan ada yang melakukan provokasi bahwa ini PKI sudah berani menunjukkan batang hidungnya dengan merusak rumah ibadat, dengan mencoret-coret dinding musola. Apalagi kita melihat coretan-coretannya ini sesuatu yang sistematis. Ada kalimat Islam tidak diridhoi, menggunakan ejaan yang benar. Islam tidak diridhoi. Nah, kalimat diridhoi ini kalimatnya siapa? Nah, kalau kemudian ada orang gila, orang tidak waras menuliskan sesuatu yang narasinya sangat bagus seperti itu, ya tentu dia orang gila yang terpelajar. Kemudian ada juga kalimat menolak khilafah. Ini juga isu-isu yang sensitif. Jangan-jangan nanti kemudian muncul isu ini PKI sudah hadir secara terbuka menolak Islam, menolak khilafah. Karena mereka yang hari ini berteriak khilafah mengatakan bahwa menolak khilafah sama dengan menolak Islam. Nah, narasi sesat ini mari kita buang jauh-jauh. Mari kita beragama, berpolitik, bersosial secara santun, secara benar, mengedepankan kebenaran. Sulit memang berpegang pada kebenaran. Bahkan Rasulullah mengingatkan akan sampai pada masanya di mana nanti memegang kebenaran, memegang Islam itu seperti memegang bara api di tangan. Kalau dipegang dengan erat, tangannya gosong, sementara kalau dilepaskan nanti lingkungan sekitarnya yang akan terbakar. Maka mari kita mengedepankan kebenaran, mengedepankan check and recheck, mengedepankan sikap husnuzon, berbaik sangka kepada sama, dan yang terpenting tebarkan kedamaian. Ufsus salam, ufsus salam, ufsus salam. Itu pesan berulang kali yang diajarkan oleh Rasul junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun pelaku yang telah mencoret-coret dinding dan lantai musola Darussalam tersebut harus diusut tuntas. Dan saya juga yakin pelakunya bukan anak kecil. Karena apa? Coretannya ada di dinding yang tinggi. Kalau anak kecil tidak akan sampai kecuali membawa tangga. Dan membawa tangga tentu sesuatu yang sulit dilakukan oleh anak kecil kalau tidak dilakukan sendiri. Jadi pelakunya ini adalah orang yang sudah dewasa. Yang kedua, pelaku adalah orang yang memiliki pemikiran yang cukup bagus karena bisa merumuskan kata-kata yang cukup bagus. Dan mudah-mudahan pelaku ini bukan orang gila. Tetapi sekali lagi, jangan gunakan ini sebagai isu untuk memfitnah, menyebarluaskan kebencian, apalagi terhadap pemerintah. Mudah-mudahan Indonesia senantiasa dalam kedamaian, kemakmuran, keadilan. Amin, Allahumma amin. Mari kita saksikan video yang beredar tersebut sampai selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.